Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita sepakati bahwa persembahan kepada Tuhan dalam konteks rohani adalah korban yang diberikan kepada Tuhan dengan sikap hormat. Dalam Perjanjian Lama, ada 5 jenis persembahan kepada Tuhan. Pertama, korban bakaran. Imamat pasal 1 adalah korban pernyataan syukur untuk memuliakan Tuhan berupa ternak yang tidak bercela. Kedua, korban sajian. Imamat pasal kedua adalah korban ucapan syukur yang diberikan untuk rumah Tuhan berupa hasil tanah dan ternak yang terbaik. Ketiga, korban keselamatan. Imamat pasal ketiga adalah korban yang diberikan setiap datang ke bait suci berupa hewan ternak yang tidak bercela. Keempat, korban penghapus dosa. Imamat pasal 4 sampai dengan ke-6 adalah korban yang diberikan jika seseorang melakukan dosa tidak dengan sengaja terhadap sesuatu yang dilarang Tuhan, berupa lembu jantan muda yang tidak bercela. Kelima, korban penebus salah. Imamat pasal ke-7 adalah korban persembahan yang diberikan sebagai kompensasi dari kesalahan yang dibuat, berupa lemak dari ternak dan darah yang dipercikkan. Bagaimana sekarang dengan 5 jenis persembahan yang ada di Perjanjian Lama? Semua sudah digenapi saat kematian Yesus di kayu salib. Dalam Perjanjian Lama, persembahan perpuluhan merupakan hukum wajib untuk orang Israel. Persembahan seperti apa yang tercatat dalam Perjanjian Baru? Apakah hanya 10%? Saat kita dituntut memberikan tubuh kita, artinya memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan yang utama dalam kehidupan kita, seperti tertulis dalam Roma 12 ayat ke-1. Lalu untuk rumah Tuhan bagaimana? Bukankah biayanya besar sekali? Perawatan gedung, overhead, dan lain-lain. Rumah Tuhan atau tempat Tuhan bersemayam adalah di setiap orang percaya, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat ke-19a. Bangunan besar yang kita datangi setiap minggu hanya sekedar bangunan jika umat Tuhan tidak ada di dalamnya. Bangunan besar itu adalah milik organisasi Kristen di mana kita tergabung di dalamnya. Lalu bagaimana dengan pekerjaan Tuhan? Semua butuh uang, bukan? Kepada siapa kita memberi yang dikategorikan sebagai pekerjaan Tuhan? Yang pertama, memberi untuk pemberita Injil. 1 Korintus 9 ayat 14. Yang kedua, para pengajar firman Tuhan. Galatia pasal 6 ayat ke-6. Pemberian berikutnya adalah yang paling banyak disebut dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu memberi kepada yang berkekurangan. Yesus tidak pernah menyebut soal memberi untuk pekerjaan Tuhan. Yesus hanya bicara soal memberi makan dan tumpangan yang merupakan kebutuhan pokok. Ingatlah saudara, rancangan Tuhan untuk gerejanya bukanlah membangun gedung mewah yang dikagumi orang, melainkan membangun manusia dan menjadikan mereka murid sesuai yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka
melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin.